Halo Sappo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura. Bayangkan seorang bangsawan dari Kalimantan berpendidikan militer Belanda pernah duduk sejajar dengan para pemimpin bangsa, bahkan merancang simbol negara yang kita banggakan, Garuda Pancasila. Tapi kisahnya tidak sesederhana itu. Di balik jasanya ada noda besar, keterlibatan dalam pemberontakan melawan Republik Indonesia. Siapa sebenarnya Sultan Hamid II? Apakah ia pahlawan yang terlupakan atau pengkhianat yang layak dicap hitam dalam sejarah? Mari kita telusuri kisah panjang penuh paradoks dan kontroversi dari hidup seorang Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir pada 12 Juli 1913 di Pontianak. Nama lengkapnya adalah Syarif Abdullah Hamid Al-Qadri. Ia adalah putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syarifah Khadijah. Dari garis ayah, ia merupakan keturunan bangsawan Arab Melayu. Sementara dari garis ibu, ia juga berdarah ningrat. Kesultanan Pontianak sendiri sudah berdiri sejak abad ke-18. Didirikan oleh keluarga Al-Qadri, keturunan Arab Hadrami yang menikah dengan bangsawan lokal. Sejak kecil, Hamid hidup dalam lingkungan istana yang penuh tata krama, kehormatan, dan politik. Ia dipersiapkan bukan hanya sebagai seorang bangsawan, tetapi juga pewaris tahta. Kalau kalian lahir di keluarga kerajaan, apakah kalian akan merasa beruntung karena punya kuasa atau justru terbebani oleh tanggung jawab besar sejak kecil? Berbeda dengan banyak bangsawan lokal yang dididik tradisional, Hamid mendapat kesempatan emas belajar di Belanda. Ia dikirim ke Breda, Akademi Militer Kerajaan Belanda, tempat dididik calon-calon perwira elit. Di sana, Hamid mudah menyerap pengetahuan militer modern, strategi perang, diplomasi, hingga politik kolonial. Ia juga bergaul dengan perwira Belanda dan orang-orang bangsawan Eropa. Hal ini membuat wawasannya lebih luas daripada bangsawan lokal kebanyakan. Namun, di sisi lain, kedekatannya dengan Belanda kelak akan menjadi titik kontroversi besar. Menurut kalian, apakah wajar seorang bangsawan Indonesia di zaman kolonial harus dekat dengan Belanda demi ilmu dan posisi? Atau justru itu tanda awal ketidaksetiaan? Setelah kembali dari Belanda, Hamid langsung mendapat posisi penting di Pontianak. Ia menjadi tokoh modern di Kesultanan, berpikir maju dan disegani karena latar belakang militer serta pendidikannya. Namun ada masa kelam di Kalimantan Barat saat pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Jepang menyingkirkan banyak bangsawan Pontianak dengan tuduhan konspirasi. Ratusan tokoh lokal dieksekusi termasuk keluarga Kesultanan Pontianak. Ketika perang usai, Sultan Hamid II naik sebagai pemimpin baru, mewarisi tahta di tengah kekacauan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, situasi tidak langsung stabil. Belanda kembali mencoba merebut kendali lewat strategi federalisme. Mereka mendorong terbentuknya negara Indonesia Serikat atau NIS pada tahun 1949 dengan tujuan melemahkan republik. Disinilah peran Sultan Hamid II muncul. Ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Sonder Portofolio dalam Kabinet RIS. Ia bahkan terlibat dalam sidang konstitusi, duduk bersama tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Natsir. Menariknya, Sultan Hamid sering menekankan pentingnya persatuan, tapi dalam rangka federalisme, bukan negara kesatuan. Ia percaya federalisme bisa memberi ruang bagi daerah. Menurut kalian, apakah federalisme adalah solusi yang adil bagi Indonesia yang sangat luas, atau justru jebakan Belanda untuk memecah belah bangsa? Di tengah perdebatan politik, Sultan Hamid II memberikan jasa terbesar yang kita kenal. Ia merancang lambang negara. Pada tahun 1947 hingga 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS membutuhkan simbol kebangsaan. Sultan Hamid II ditunjuk untuk merancangnya. Ia menciptakan desain Garuda Pancasila, terinspirasi dari mitologi Hindu-Buddha dan disesuaikan dengan identitas modern bangsa Indonesia. Awalnya desain Garuda masih punya pengaruh Barat, berbentuk mirip elang heraldik Eropa. Soekarno kemudian meminta perbaikan agar lebih Indonesia. Setelah revisi, lahirlah Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang, dengan perisai Pancasila di dadanya dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba lihat uang kertas atau dokumen di dekat kalian, ada lambang Garuda di sana. Bayangkan, itu semua berasal dari ide seorang Sultan Hamid II. Apakah menurut kalian jasa sebesar ini bisa menutupi kesalahannya nanti? Namun, puncak kontroversi hidupnya terjadi pada tahun 1950. Sultan Hamid II dituduh terlibat dalam pemberontakan
APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin Kapten Raymond Westerling. APRA adalah gerakan pro-Belanda yang menolak kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Westerling dikenal sebagai sosok brutal dengan catatan pembantaian di Sulawesi Selatan. Dokumen sejarah menunjukkan adanya komunikasi antara Hamid dan Westerling. Rencana kudeta itu bahkan menargetkan pejabat tinggi Republik di Jakarta. Walaupun Sultan Hamid membantah keterlibatan langsung, bukti yang diajukan membuatnya dijatuhi hukuman. Ia dianggap mendukung gerakan yang jelas-jelas melawan Republik. Kalau kalian jadi hakim, apakah kalian cukup dengan bukti komunikasi rahasia untuk menjatuhkan hukuman? Ataukah seharusnya sejarah memberi ruang keraguan pada peran Hamid di APRA? Sultan Hamid II akhirnya diadili. Pada tahun 1953 ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Masa itu menjadi titik balik dari seorang bangsawan, pejabat tinggi, perancang lambang negara menjadi narapidana politik. Namanya tercoreng, dan benarkah sejarah Republik menuliskannya sebagai pengkhianat? Setelah bebas, Sultan Hamid II menjalani hidup dalam kesepian dan kesederhanaan. Dari seorang sultan, hidupnya berakhir tanpa kemegahan. Ia wafat pada 30 Maret 1978, nyaris tanpa penghormatan negara. Sultan Hamid II adalah tokoh penuh paradoks. Ia perancang Garuda Pancasila, simbol abadi bangsa Indonesia. Tapi ia juga terlibat dalam gerakan anti-republik. Sebagian orang menilai jasanya lebih besar, sebagian lain menilai kesalahannya tak termaafkan. Hingga hari ini namanya belum diangkat sebagai pahlawan nasional, justru selalu diperdebatkan. Menurut kalian, apakah Sultan Hamid II layak diberi gelar pahlawan nasional karena jasanya pada Garuda Pancasila? Atau apakah cap pengkhianat selamanya melekat pada dirinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah sejarah mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sejarah.